Tadi ada acara ulang tahun koperasi dengan Prokopimda dan pegawai sambil senam. Kemudian masuk ke sini, saya juga minta bicara pertama. Ada juga tamu datang dari Jakarta, sekarang sudah sampai Tabing ya. Jadi saya minta bicara duluan, tetapi saya pikir ini tidak mengurangi kualitas acara kita. Saya sangat mendukung acara seminar ini, NGMP Bahasa Inggris MTS Provinsi Sumatera Barat. Kenapa? Dengan seminar ini masing-masing guru bisa memahami apa yang perlu ditingkatkan. Sejauh mana peta kita untuk mengajar, apa yang perlu ditingkatkan, apa kira-kira kebutuhan lingkungan siswa yang harus diikuti oleh guru. Kenapa? Siswa sekarang sangat dinamis. Mereka bisa belajar bahasa Inggris dari mana aja. Dia putar YouTube, kemudian dia ikuti film kartun aja, dia bisa bahasa Inggris. Tetapi ketika gurunya tidak bisa mengikuti, anak-anak akan merasa turun percaya diri kepada gurunya. Nah, kok guru saya bahasa Inggrisnya seperti ini? Kalau gini saya jadi malas belajar katanya. Tetapi ketika guru mampu mengikuti apa yang perkembangan ilmu pengetahuan yang didapatkan oleh anak, dia akan bangga. Guru saya hebat dan saya akan semangat untuk belajar sehingga anak-anak itu memiliki rasa percaya diri untuk belajar. Nah, saya pikir guru-guru madrasah sudah sangat luar biasa untuk tepuk tangan untuk guru madrasah kita. Nah, beberapa guru saya temui kadang-kala mengajar bahasa Inggris dengan sangat kaku, dihafalkan tensesnya. Ini present simple present tense, apa itu namanya, continuous, past tense, dan lain-lainnya. Tetapi ketika dia hafal itu, dia akan merasa sulit. Kok membingungkan ini bahasa Inggris, bikin kita susah. Padahal ada orang lahir di Eropa, baru umur setahun atau 2 tahun, dia sudah bisa bahasa Inggris. Gak pernah dia belajar tenses, karena dia memang orang Eropa sana. Juga ada kawan saya di Amerika, cucunya lahir, kemudian 1 tahun, 2 tahun sudah bisa bahasa Inggris. Sangat luar biasa juga. Gak pernah bapaknya ngajarkan tenses. Berarti apa? Dalam pelajaran bahasa Inggris itu harus dibuat menjadi menarik dan dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang penting dia bisa ngomong dulu, ngomong apa saja dia ngomong, tinggal kita setelah banyak pronounce-nya, setelah banyak kosakatanya, setelah banyak pemahamannya, maksud saya dia bisa menceritakan dirinya sendiri, menceritakan lingkungannya, menceritakan daerahnya, baru nanti sedikit kita perbaiki belakangan. Kemudian setelah pengalaman saya nggak pernah juga belajar bahasa Inggris khusus, tapi saya sering waktu saya terus di Jakarta, sering menjadi pembicara internasional di beberapa belahan dunia, di Eropa, di Jepang, di Amerika, di Thailand, di mana-mana. Tapi ketika saya ngomong dengan orang Indonesia, saya gelagapan. Tapi kalau orang asing semua, saya langsung ngomong bahasa Inggris. Iya. Otomatis saja di rumah juga seperti itu. Saya nggak ngomong dengan anak saya, tapi anak saya kirim ke Singapura sekolahnya, dengan orang asing dia bisa ngomong. Berarti jangan jadikan bahasa Inggris itu pelajaran yang sulit bagi anak-anak, tetapi ketika dia belajar matematika, guru memasukkan bahasa Inggrisnya. Ketika dia belajar ilmu sosial, ilmu sejarah, guru juga masuk dalam bahasa Inggrisnya. Ketika dia belajar apa aja, masuk bahasa Inggrisnya. Ketika masuk guru bahasa Inggris, baru memperbaiki ini bahasa Inggris yang benar. Berarti guru pun harus aktif untuk bicara bahasa Inggris dengan anak-anak. Jadi kesimpulannya, ketika pelajaran bahasa Inggris, jangan dipakai bahasa Indonesia. Semuanya harus bahasa Inggris, dan usahakan kita menjelaskan kembali kepada anak dalam bahasa Inggris, sehingga gurunya pun aktif untuk bicara bahasa Inggris. Dan kalau kita renungi juga, karena kita jarang, walaupun kita guru bahasa Inggris, karena jarang menggunakan, kita juga pasif bahasa Inggrisnya, akan gerakapan juga. Tetapi ketika sama anak, sama dibudayakan untuk bahasa Inggris ketika pelajaran bahasa Inggris, itu saya pikir akan lebih baik. Jadi sangat-sangat menyambut baik acara ini. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa mengajarkan bahasa Inggris kepada anak-anaknya, karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Dengan bahasa Inggris, anak-anak itu akan membuka pintu jendela. Apakah dia mau ikut beasiswa ke luar negeri, mau pergi kemana, mau bisnis, mau belajar, mau traveling, semuanya akan memudahkan kalau dia bisa bahasa Inggris. Bahkan ke Arab pun, kalau dia bahasa Inggris juga akan lebih memudahkan.
ke Turki pun, ke negara-negara Islam, kalau dia bisa bahasa Inggris akan lebih memudahkan. Dan ketika di luar dia bisa bahasa Inggris, saya pikir cara pandang orang lain kepada mereka akan lebih baik lagi. Karena itu bahasa Inggris penting, dan karena itu ibu-ibu memegang peran penting untuk anak-anak kita, anak murid kita yang akan menjadi masa depan kita.